bayani adadi mubtilatis shaumi. Fasal penjelasan tentang beberapa perkara yang membatalkan puasa. Yabtulu shaumu bi asyrati asya' dzakaral musannifu minha sittatan. Puasa menjadi batal oleh sebab 10 perkara. Yang disebutkan oleh musannif di sini 6. Yang pertama biriddatin, oleh sebab murtad. Wal iyadu billah li hadmiha ar-ruknal a'zama wa huwal islamu. Oleh karena murtad itu menghancurkan rukun yang paling agung, yaitu Islam. Nah, jadi yang pertama adalah riddah. Riddah itu qad uman yasihhu talaquhu al-islama biqaulin wa fi'lin wa i'tiqadin. Itu riddah. Dan ini pembatal yang pertama. Apabila orang murtad walau lahdatan batala shaumuhu. Wa tsaniha, yang kedua, bihaidin yaqinan, oleh sebab haid. Yaqinan di sini bi khilafil mutahayyirah fi zamani tahayyuri li adami tayakkunil haidi. Ini untuk mengecualikan salah satu surah dari suar mustahadah, yaitu mutahayyirah. Mutahayyirah itu kan dalam fikih itu mengambil 2 hukum. Mengambil beberapa hukum perempuan yang haid dan mengambil beberapa hukum perempuan yang suci. Salah satunya shaum. Shaum tetap wajib berpuasa, bahkan lebih berat daripada perempuan yang normal. Itu nanti dibahas di pembahasan yang lebih detail di kitab di Bajuri. Nanti di situ ada 7 surah bagi mustahadah. Dan terus terang kalau ini bagi penganut mazhab Syafi'i itu sangat berat sekali. Kalau nggak salah di situ nanti puasanya itu total yang harus dia kerjakan itu adalah 2 bulan sekian hari, 2 hari atau berapa. Itu supaya memang dipastikan dia genap mendapatkan puasa 1 bulan. Nah itu. Nah, nanti insyaallah di kitab-kitab yang mungkin lebih pembahasannya lebih detail daripada kitab ini. Wa thalithuha, yang ketiga, binifasin. Walau min alaqatin aw mudghah. Meskipun darah nifas itu keluar oleh sebab keluarnya alaqah atau mudghah. Jadi darah yang keluar setelah keluarnya alaqah ataupun mudghah sudah bisa dikategorikan sebagai darah nifas. Aw wiladah faqat ka'an waladat min ghairi balalin fala nifasalaha hina idzin. Atau wiladah saja. Kalau wiladah saja tanpa nifas, surahnya seperti apa? Seperti perempuan yang melahirkan dalam kondisi kering, maka tidak dihukumi perempuan tersebut nifas. Ya. Wa rabi'uha. Nah, ini sebenarnya wa wiladatun faqat ini karena memang ya lumrahnya kalau nifas itu ya biasanya setelah melahirkan. Tapi di sini disebutkan ada 1 surah yang mana membatalkan puasa dengan wiladah tanpa adanya nifas. Yaitu kapan? Ketika memang melahirkan dalam kondisi tidak ada basahnya, min ghairi balalin. Maka dalam kondisi tersebut dia batal puasanya karena wiladah saja, bukan karena wiladah dan nifas. Ya. Wa rabi'uha bijununin walau lahdatan. Bijunin oleh sebab gila. Walau lahdatan, meskipun sejenak saja, sekejap saja. Ghayatun likullil madhkur. Lah ini walau lahdatan itu ternyata dia goyah bukan yang akhirul madhkur saja, tapi likullil madhkur. Jadi kalau kesannya kan di sini wajununun walau lahdatan ini kan. Walau lahdatan ini kan ya dia goyah untuk junun, ya gila meskipun sebentar tok lalu waras lagi. Tapi kata syarih di sini
walau lahdatan itu keterangan bagi keseluruhannya. Jadi matartadda walau lahdatan au hadat walau lahdatan au nafisat walau lahdatan au waladat walau lahdatan au junna walau lahdatan. Nah ini minan nahari batala shaum, puasanya batal. Artinya murtad, lalu masuk Islam lagi, haid, lalu suci, nifas, ya, atau melahirkan, atau junun dan sebagainya. Sawan kana tilka lahdhah fi ghairil haidi awalan nahari. Sawan kana tilka lahdhah fi ghairil haidi awalan nahari. Ini gimana ini? Batala shaum. Sawan kana tilka lahdhah fi ghairil haidi awalan nahari batala shaum. Sawan kana tilka lahdhah fi ghairil haidi awalan nahari. Oh ini kayaknya salah ini. Sawa'un kana tilkal lahdhah ya fi ghairil haidi awalan nahari aw wasatahu aw akhirahu. Akhirahu batala shaumu. Harusnya gitu. Paham ya ini ya? Jadi ada ini. Batala sawa'un kana tilkal lahdhah ya fi ghairil haidi awalan nahari aw wasatahu aw akhirahu. Ya batala shaum. Wa khamiswa yang kelima bi igma oleh sebab pingsan, wa sadiswa bi sukrin ta'adda bihi oleh karena pingsan atau mabuk, ta'adda bihi ta'adda bi sukri. Nah, karena ya menyengaja dengan mabuk tersebut. Menyengaja maksudnya ya dia sebelum fajar terbit dia minum minuman keras misalnya. Meskipun kayaknya kalau di ini kayaknya ta'adda bihi atau bihima ya. Kalau yang di Nailu Roja kok saya dapati ta'adda bihima. Berarti kembalinya kepada igma dan kepada sukr. Ya. Wa inna ma yabtulu shaumu bil igma was sukri in amma ay in istagraqal igma'u was sukru jami'an nahari. Kalau pingsan sama mabuknya itu ya sesiang penuh, artinya dari mulai terbitnya fajar sampai matahari tenggelam dalam kondisi mabuk, dalam kondisi pingsan. Bi khilafi ma idza afaqa lahdatan minan nahar. Berbeda halnya kalau orang tersebut ya sadar meskipun sejenak di waktu siang, fa innahu la yabtulu shaumu, maka puasanya tidak batal. Ya, puasanya tidak batal. Lah ini, memang kalau masalah igma sama sukr ini, mabuk sama pingsan itu memang ada yang mengatakan sekedar itu karena ulah dia. Artinya ta'adda bihima, baik amma jami'an nahar aw lam ya'umma jami'an nahar, itu tetap yabtulu bihi shaum. Ada yang mengatakan yabtulu bihi shaum in ta'adda bihi. Itu walau lahdatan aw in lam yata'adda bihi in amma jami'an nahar. Jadi ada dua hal lah, ya. Nah, kalau di sini ya apa itu kok ta'adda bihinya dikembalikan kepada mabuknya saja. Kalau di Nailur Roja saya lihat itu kayaknya ta'adda bihima, artinya kembali kepada igma dan kembali kepada as-sukr, ya. Wasabi biwusulil aini ila jawfihi, dengan sampainya benda ke dalam rongga dia, jawf. Ya, wa thamin bil qai amdan, 8 itu muntah secara sengaja. Wa tasi' bil inzal, dengan keluarnya mani. Wal ashiru bil wat'i kubulan atau duburan, dengan wata', memasukkan hasyafah kepada kubul ataupun dubur. Ya. Faslun, fasal. Al-ain itu namanya ain itu yang terlihat oleh mata, berarti dia berwujud. Lawannya ain itu namanya athar. Athar itu seperti bau, seperti rasa. Itu namanya athar. Dan itu tidak, kalau tidak ada ainnya, tidak ada benda yang mungkin terlihat oleh mata, maka nanti akan ada pembahasan tersendiri. Athar itu la yadur, tidak mengapa. Ya. Faslun, fasal fi bayani ahkamil iftar fi Ramadan, penjelasan mengenai hukum berbuka di siang hari bulan Ramadan, wa ma yudhkaru ma'ahu, dan perkara-perkara yang terkait dengannya.
Al-iftaru fi Ramadan wa misluhu ma fi ma'nahu min kulli shaumin wajibin. Berbuka di siang hari bulan Ramadan atau yang semisalnya seperti setiap puasa yang wajib seperti nadar, kafarah dan qadha. Yang qasimu, keseluruhan ini terbagi bi'tibari ta'alluqil hukmi bihi arba'atu anwa'in. Dilihat dari keterkaitan hukum dengannya ada 4 macam. Jadi puasa wajib, orang yang berbuka puasa artinya membatalkan puasa atau tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, atau membatalkan puasa di puasa-puasa wajib yang lainnya seperti nadar, qadha dan kafarah, itu ditinjau dari sudut hukum bisa dikategorikan menjadi 4. Ya. Al-awwal, yang pertama wajibun. Nah, ini wajib untuk tidak berpuasa. Kama fi haqqil haidhi wan nufasa. Wajib bagi perempuan yang haid atau yang nifas. Ai kal iftar bisa babil haidhi wan nifas. Iftar bisa babil haid wan nifas. Ya, la iftar di sini bagi perempuan yang haid dan nifas itu wajib di sini bukan artinya mereka wajib untuk makan. Tapi mereka tidak boleh imsak biniyati ta'abbud. Itu yang dimaksudkan dengan wujubul iftar alal haid wan nufasa. Itu bukannya mereka diwajibkan makan, tapi mereka dilarang untuk tidak makan dengan niat beribadah. Nah, ini yang kaidah yang diulang-ulang oleh para ulama, at-talabbusu bi'ibadatin fasidatin haram. Menyengaja melakukan ibadah yang jelas-jelas tidak sah, itu hukumnya apa? Haram. Ya. Wa tsani, yang kedua, jaizun kama fi haqqil musafiri. Jaiz, boleh. Nah, seperti bagi seorang musafir, safaran tawilan, dengan safar yang jauh, safar yang mubah, marhalatani fa'aktar, 2 marhalah atau lebih, dengan catatan ayyakuna bisyartin ayyakuna safar qabla tulu'il fajri. Syaratnya adalah safarnya sebelum terbitnya apa? Fajar. Kalau meskipun safar jauh tapi setelah terbitnya fajar, orang tidak boleh ngambil rukhsah untuk berbuka puasa. Bagi seorang musafir alladzi la yasyukku alaihi shaum, ini as-shaumu afdal daripada al-fitru. Bagi seorang musafir yang memang tidak berat untuk menjalankan puasa, maka baginya apa itu, lebih utama untuk tetap berpuasa daripada mengambil rukhsah, ya. Wa kama fi haqqil marid maradan yubihu ma'ahu at-tayammum, ya, dan diperbolehkan juga selain bagi orang yang safar, bagi orang yang sakit dengan penyakit yang sudah membolehkan dia untuk bertayamum. Ka'an yakhsha ziyadata maradihi bisa babi saum, ya, semisal kalau dia mengkhawatirkan ya bertambahnya rasa sakitnya atau penyakitnya oleh sebab berpuasa, maka itu diperbolehkan untuk berbuka. Wa in ta'adda bisa babil maradi, meskipun sakit itu karena ulah dia sendiri. Ta'adda bihi artinya melakukan sesuatu, itu efek dari keteledoran dia sendiri atau ulah dia sendiri. Kenapa? Li umumi qoulihi ta'ala faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Ya. Tanbih, ya. Wa yustasna bisafari mudi musafari. Dikecualikan, diperbolehkannya orang tidak berpuasa karena safar adalah mudi musafar, orang yang memang kesehariannya safar. Fala yubahu lahul fitru, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka. Li'annahu yuaddi ila isqatil wujub bil kulliyah, karena itu akan menyebabkan ya digugurkannya kewajiban berpuasa secara total bagi dia. Illa ayaksida
wa ayyak sudah qada'ahu fi ayamin ukhar fi safarihi, kecuali kalau dia meniatkan nanti akan mengqadha puasa tersebut di hari-hari lain ketika dia safar. Jadi orang yang memang kesehariannya pekerjaannya safar, pada prinsipnya tidak boleh mengambil rukhsah. Kenapa? Karena ya nanti konsekuensinya dia tidak wajib untuk berpuasa. Memang kesehariannya dia adalah safar. Kecuali kalau dia mengambil rukhsah dengan catatan dia nanti meniatkan di hari-hari lain meskipun dia dalam kondisi safar, dia akan mengqadha puasa tersebut. Ini baru diperbolehkan. Wa tsalisu la wala. Ai la huwa wajibun wala muharramun wala jaizun wala makruhun. Artinya tidak disifati dengan hukum wajib, haram, boleh ataupun makruh. Wa huwal iftarul mubah wa dzalika kama fil junun. Nah, kama fil majnun ya. Itu bagi orang yang gila. Nah, orang gila ini tidak bisa dia dikatakan wajib untuk berbuka atau haram untuk berbuka atau boleh berbuka atau makruh berbuka. Fa inna fitrahu laisa biwajibin. Karena berbuka, tidak puasanya orang yang gila itu hukumnya tidak wajib. Li adami muqtadhihi, karena tidak ada hal yang menuntut dia untuk diwajibkan sesuatu. Wala jaizun liqaunihi laisa bimurakhisin. Karena junun itu dia bukan rukhsah. Maka tidak bisa dikatakan shaumul majnuni jaiz, fitrul majnuni jaiz. Li anna nafsal jununi mufattirun li shaumi. Karena junun itu sendiri itu adalah pembatal puasa. Wala muharramun, tidak bisa juga disifati sebagai sesuatu yang diharamkan. Li khurujihi an taqatil basyari, karena yang gila itu kan di luar kehendak manusia. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukum berbuka puasa bagi orang yang gila? Berbuka puasa bagi orang yang gila tidak bisa disifati dengan sifat hukum. Tidak bisa dikatakan dia wajib untuk berbuka puasa. Karena tidak ada yang mewajibkan kepada dia. Tidak juga diperbolehkan boleh. Nah, tidak juga dikatakan haram baginya untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena itu ya taklif bima la yutaq, membebankan dengan sesuatu yang tidak dimampui. Tidak dimampui dari sisi mana? Dari sisi gila saja pembatal puasa, ke orang tidak boleh, ke orang diwajibkan untuk tetap berpuasa. Ini kan ada kontradiksi. Sehingga dia dikatakan la wala. Hukumnya apa? La wala. Ya. Warabi'u muharram, haram badzalika kaman alaihi qada'ur Ramadan, seperti orang yang memiliki beban mengqadha puasa Ramadan, punya tanggungan qadha Ramadan. Wa akhara qada'ahu, lalu dia menangguhkan qadha tersebut ila qurbi dukhuli ramadhana akhar, ya, sampai mengakhirkan sampai mendekati masuknya Ramadan berikutnya, ma'atamakkunihi min fi'lihi, padahal dia mampu untuk mengqadha sebelumnya, bi angkana muqiman sahihan, sebelumnya dia dalam kondisi mukim, dalam kondisi sehat, hatta dhaqal waktu anhu, sampai waktunya menyempit. Artinya waktu menyempit di sini apa? Taruhlah orang punya tanggungan puasa Ramadan 5 hari. Kalau sudah memasuki hampir 5 hari sebelum memasuki Ramadan berikutnya, maka dia wajib untuk berpuasa dan haram baginya untuk tidak berpuasa. Seperti apa? Yaitu. Lah ini kenapa? Karena menangguhkan mengqadha sampai datangnya Ramadan berikutnya itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Sehingga kalau masih ada waktu yang tersisa untuk mengqadha dan itu cukup, maka waktu tersebut hukumnya wajib. Kenapa? Ma la yatimmu tarkul harami illa bihi fa fi'luhu wajib. Dia tidak bisa meninggalkan keharaman kecuali dia harus puasa saat itu. Maka puasa saat itu hukumnya wajib bagi dia. Berarti kalau wajib al-fitru fi dzalikal yaum, hukumnya apa? Haram. Itu alur hukumnya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, kaman alaihi qadha'ur Ramadan, ya.
Ini disarah malah jadi bulat ini. Disarah malah jadi bulat. Intinya gini, kalau dilihat di matanya saja. Ya. Mana tadi? Al-iftar ma'a ta'khiri qada'in ma'imkanihi hatta ya'ti ramadhanu akhar wa ma yalzamu fihi al-qada'. Mana tadi? Al-iftar ma'a ta'khiri qada' ma'a imkanihi hatta ya'ti ramadhan akhar. Itu berbuka bagi orang yang menangguhkan qada' padahal dia mampu melakukannya sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, sekali lagi surahnya, dia kondisinya mukim, sehat, tapi mengulur-ulur, menunda-nunda, mengqadha puasa yang menjadi tanggungan dia sampai waktunya menyempit. Waktu yang tersisa itu cukup, sekedar cukup untuk melakukan puasa tersebut. Maka dia tidak boleh tidak puasa saat itu. Dia wajib untuk berpuasa. Nah ini. Hatta dhaqal waktu anhu anil qadha bihaitsu lam yabqa minal waqti illa biqadri ma yasha'u qadha'a ayyamil fawat. Ya. Artinya hatta dhaqal waktunya menyempit itu maksudnya apa? Waktunya menyempit sehingga tidak tersisa kecuali sekedar cukup untuk mengqadha puasa-puasa yang menjadi tanggungan dia di hari-hari sebelumnya. Fa innahu yahrumu alaihi al-iftar, diharamkan baginya untuk tidak berpuasa hina idzin pada saat itu ba'da talabbusihi bil qadha, setelah dia sudah melakukan puasa qadha. Wa in kana al-qadha'u an udhrin, meskipun qadha tersebut karena adanya udzur. Ya ini. Jadi gini, kalau masalah diwajibkannya mengqadha puasa Ramadan sebelum datangnya Ramadan yang lainnya, itu tidak usah melihat sebab. Apakah sebabnya itu bi'udrin atau bi'ghairi udrin. Karena gini, para ikhwah sekalian, pada prinsipnya qadha itu waktunya longgar. Kecuali kalau sebab qadhanya adalah sesuatu yang tidak dimaklumi. Tidak dimaklumi seperti apa? Antum di siang hari bulan Ramadan sengaja membatalkan puasa. Ini qadhanya harus alal fur. Tapi kalau misalnya antum sakit 5 hari di bulan Ramadan lalu antum tidak berpuasa, maka nanti setelah selesai Ramadan waktunya cukup longgar. Kamu tidak harus segera mengqadha saat itu juga. Selesai Id langsung mengqadha, tidak seperti itu. Waktunya longgar dengan catatan jangan sampai datang Ramadan berikutnya. Karena meskipun qadhanya itu karena suatu udzur, maka ini tetap haram kalau ditakhirkan sampai datang Ramadan berikutnya. Sehingga kalau waktu yang tersisa sudah menyempit, maka meskipun tidak berpuasanya karena ada udzur, mengqadha saat itu hukumnya wajib. Kalau dia sudah menjalankan qadha, maka haram bagi dia untuk membatalkan puasa. Ini yang dimaksudkan dengan haram itu di sini seperti itu, ya. Wa aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu ma'ahu. Ya, kalau tadi ditinjau dari konsekuensi hukumnya, boleh tidaknya. Kalau ini dilihat dari konsekuensinya apa, bukan konsekuensi hukum. Alias bukan hukum taklifinya seperti apa, tapi konsekuensi kalau dia berbuka apa. Ya, ada 4 juga. Yang pertama, ma yalzamu fihi ay bisababihi al-qadha' wal fidyah, yang diwajibkan karenanya dia harus mengqadha' dan membayar fidyah. Ya, jadi orang kalau berbuka puasa, ya, konsekuensinya adalah dia mengqadha' dan dia harus membayar fidyah. Wa huwa ay ma yalzamul qadha' ma yalzamul qadha' wal fidyah ma'an, yang wajib untuk mengqadha' dan membayar fidyah secara bersamaan. Isnan, ada 2. Bal aktsar min dzalik. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada 2. Al-awwal, yang pertama, al-iftar li ajli khaufin ala nafsi ghairihi min kulli hayawanin muhtaramin minal halak. Tidak berpuasa
karena khawatir akan nyawa orang lain dari setiap makhluk hidup yang terhormat, khawatir kalau orang atau sosok tersebut akan binasa. Au ala talafi udwihi, atau khawatir kalau nanti anggota badan hayawan atau makhluk hidup tersebut akan rusak. Au manfaatihi, atau khawatir kalau rusak fungsinya. Nah, ini banyak masailnya ini. Jadi kisah pertama yang menjadi konsekuensi adalah mengqadha sekaligus membayar fidyah. Sebab yang pertama, intinya adalah orang yang berbuka puasa karena orang lain itu saja. Jadi, kalau kamu membatalkan puasa karena orang lain, maka selain wajib mengqadha juga membayar apa? Fidyah. Itu umumnya seperti itu. Perinciannya, karena orang lain itu, orang lain di sini apa yang dimaksud orang lain? Yang dimaksud orang lain di sini adalah hayawanun muhtaram. Hayawanun muhtaram. Mau itu misalnya lihat orang tenggelam. Nah, kalau dia menyelamatkan, konsekuensinya dia harus menelan air. Dia wajib menyelamatkan meskipun konsekuensinya menelan air. Tapi nanti konsekuensinya apa? Dia mengqadha sekaligus membayar fidyah. Atau lihat kambing ya tenggelam. Dia menyelamatkan, akhirnya terus dia minum air. Ya, maka selain wajib mengqadha, dia juga wajib membayar apa? Fidyah. Baik khawatir nanti makhluk itu mati, halak, atau anggota badannya ada yang hilang, atau kalaupun tidak hilang tapi tidak berfungsi lagi. Yaitu kekhawatiran itu. Kaman aftara li inqadhi nahwi ghariqin, seperti orang yang membatalkan puasa demi menyelamatkan orang yang tenggelam. Wa in tawaqqafal inqadhu 'alal fitri. Ya, sedangkan kalau dia menyelamatkan, mau enggak mau dia harus minum air. Wa qad ta'ayyanal inqadhu 'alaihi, dan tidak ada yang bisa menolongnya kecuali dia. Kecuali dia. Kalau ada orang lain dan orang lain itu tidak berpuasa, ya biarkan orang itu. Dia tidak perlu mengorbankan puasanya. Fa fitruhu hina idzin wajibun alaihi, maka saat itu baginya adalah wajib untuk membatalkan puasa. Wa in aftara, membatalkan puasa, dan nanti konsekuensinya adalah mengqadha sekaligus membayar apa? Fidyah. Wa in aftara lil khaufi ala nafsihi au ma'a ghairihi fala fidyata alaihi. Kalau kekhawatiran itu selain khawatir kepada orang lain tapi juga khawatir kepada dirinya sendiri. Nah, seperti apa? Kal hamil wal murdi. Seperti perempuan yang hamil dan menyusui. Aftarata lil khaufi 'alal waladi wahdahu wa in kana al waladu li ghairil murdi'i walau ghaira adamiyin aw mutabarri'atan fa innahu yalzamu 'alaiha al qada'u wal fidyah. Ini. Wa in aftarata lil khaufi 'ala nafsihi aw ma ghairihi fala fidyata 'alaihi. Kalau orang membatalkan puasa karena khawatir keselamatan dirinya sendiri, atau keselamatan dirinya sendiri tapi juga keselamatan orang lain, ya. Ini contohnya nanti al-hamil wal murdi, perempuan yang hamil dan menyusui, ketika ditanya, "Loh kok enggak puasa, kenapa?" "Wah, saya fisiknya enggak kuat." Nah, ini berarti mengkhawatirkan keselamatan siapa ini? Diri sendiri. Berarti tidak wajib membayar fidyah, cukup qadha saja. Atau nafsihi ma'a ghairihi. Kok enggak puasa kenapa, Mbak? Oh, ini saya secara fisik enggak kuat, juga kasihan bayi yang disusui, atau kasihan janinnya nanti khawatir kalau keguguran. Ini juga la fidyata alaihi. Nah, adapun al-hamil wal murdi, aftarata yang membatalkan puasa karena khawatir kepada anaknya saja. Nah, misalnya gini, kenapa kok enggak puasa, Bu? Wah, ini khawatir nanti keguguran. Berarti murni kekhawatiran karena orang lain.
Kenapa ndak puasa, Bu? Wah, khawatir nanti kalau asinya sedikit, kasihan anaknya nanti. Ya, bisa kelainan ayahnya. Oh, berarti ini kekhawatiran terhadap orang lain. Yang seperti ini, wa in kana al-waladu li ghairil murdi, meskipun yang disusui bukan anak kandungnya. Walau ghaira adami, meskipun yang disusui bukan manusia. Ini apa enggak tahu ini. Monyet atau apa mungkin ya. Au mutabarri'atan, meskipun dia menyusui itu secara cuma-cuma tidak dibayar. Fa innahu yalzamu 'alaihil qada' wal fidyah. Maka diwajibkan atasnya untuk mengqada' sekaligus membayar apa? Fidyah. Wa in aftarata li khaufi 'ala anfusihima aw ma'al walad. Nah, kalau keduanya tadi membatalkan puasa karena khawatir akan keselamatan jiwa keduanya, yaitu al-hamil wal murdi, aw ma'al walad, atau selain kekhawatiran atas diri mereka juga kekhawatiran atas anak ataupun janin, fala fidyata, maka tidak wajib membayar fidyah. Kal maridi, seperti halnya orang yang sakit. Wa kharaja bima dzukira ma law aftara li khaufi 'alal mal fayubahu lahu al-fitru li inqadhi mali nafsihi wala fidyata alaihi. Berbeda dari yang disebutkan. Kalau yang disebutkan kan li inqadhi hayawanin muhtaramin. Wa kharaja bima dzukira ma law aftara li khaufin 'alal mal. Ini berbuka tidak puasa, membatalkan puasanya karena khawatir kehilangan harta. Fayubahu lahul fitru, diperbolehkan baginya untuk berbuka atau tidak berpuasa li inqadhi mali nafsihi. Misalnya dia tasnya jatuh ke sungai, wah dia dalam kondisi berpuasa. Nah, kalau dia ingin menyelamatkan tasnya boleh-boleh saja, meskipun nanti mau tidak mau dia harus membatalkan puasa tersebut. Nah, nanti dia tinggal mengqadha wala fidyata, tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Li'anna lil amwali hurmatan syar'iyatan kan nufusil muhtaramah. Karena harta ini juga memiliki kehormatan secara syar'i, seperti nyawa yang diharamkan juga. Sebagaimana nyawa yang diharamkan itu juga diselamatkan, maka harta juga boleh diselamatkan. Au mali ghairihi fatajibul fidyah alaihi. Kalau yang diselamatkan itu kopernya orang lain, bukan koper dia, maka ini sama statusnya, dia membatalkan puasa karena orang lain, maka selain diwajibkan untuk mengqadha juga diwajibkan untuk membayar fidyah. Diwajibkan untuk membayar fidyah. Watsani, yang kedua, al-iftar ma'a ta'khiri qada'i ma fata min Ramadan ma'a imkanihi minal qada'i fitil kalsanati li'adami udrihi min nahwi safarin aw maradin hatta ya'tiya Ramadanun akhar. Ya, jadi berbuka orang yang membatalkan, orang yang tidak berpuasa sembari mengakhirkan qadha mafata, mengqadha hari yang tertinggal dari Ramadan, ma'imkanihi, padahal dia mampu untuk mengqadha di tahun itu karena dia tidak punya udzur semisal safar atau sakit, hatta ya'tiya Ramadanu akhar, sampai datang Ramadan berikutnya. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya orang yang menangguhkan mengqadha puasa sampai datang Ramadan berikutnya. Misalnya, tahun kemarin saya punya tanggungan 5 hari. Tak ulur-ulur. Padahal saya tidak dalam kondisi safar, saya tidak dalam kondisi sakit. Artinya apa? Kalau saya mau mengqadha sih bisa-bisa saja. Tapi tak ulur-ulur sampai datang Ramadan berikutnya, belum sempat diqadha. Maka nanti setelah Ramadan selesai, itu pertama qadhanya harus alal faur. Yang kedua, setiap harinya selain mengqadha juga membayar apa? Fidyah. Juga membayar fidyah. Ya. Fa innahu yalzamuhul qadha fauran ba'da Ramadan wal fidyatu aidan. Wa tatakarrarul fidyatu bi takarruri sinin. Falazimahu likulli sanatin mut. Ya. Falazimahu likulli sanatin mut itu ya kalau yang ditinggalkan cuma 1 hari. Artinya gini. Tahun kemarin saya punya tanggungan puasa. Sampai nanti Ramadan besok
belum dibayar. Nah, berarti kalau kemarin misalnya utangnya 1 hari, besok wajib mengqadha 1 hari beserta 1 mud. Kalau ternyata besoknya tidak tak qadha lagi sampai datang Ramadan berikutnya, maka mudnya menjadi apa? Double 2 mud. Tahun depan lagi belum diqadha, berarti jadi berapa? 3 mud. Jadi mud di situ atau fidyah di situ akan terulang seiring dengan dia menangguh datang Ramadan berikutnya dan datang Ramadan berikutnya. Ya. Tidak terus misalnya satu hari itu fidyahnya 1 mud, meskipun mengqadhanya baru 5 tahun berikutnya tetap 1 mud, tidak. Setiap tahun nanti berlipat, ya. Ya. Wasaniha yang kedua, mayal zamu fil qadha wahdahu. Ini yang wajib mengqadha saja. Dunal fidyah. Tanpa diwajibkan membayar fidyah. Li'annahu lam yarid nasun biwujubiha, karena tidak ada nas yang mewajibkan membayar fidyah ala man dakhala tahta hadzal qismi, bagi orang yang masuk pada bagian yang kedua ini. Tidak ada nas yang mewajibkan mereka untuk membayar fidyah. Huwa yaktsuru wuqu'uhu, itu yang paling banyak terjadi. Ini bagian yang kedua ini. Wa amthilatu, contohnya kamugma alaihi, orang yang pingsan. Was-sakran al-ghair muta'addi bisukrihi, orang yang mabuk, ya, yang mabuknya bukan karena ulahnya sendiri. Artinya mungkin ada air, dikira air putih, diminum ternyata itu minuman keras, lalu dia mabuk. Ya, dan mabuknya mungkin berlangsung seharian penuh. Wal murtad wal musafir wal marid wal haid wal nufasa wal murdi wal hamir aftarata li khaufi ala anfusihima, ya, yang tadi sudah disebutkan. Aw ala anfusihima wa ma'al walad wa nasil niyah, yang lupa tidak niat. Wal akil bidzanni baqa'i laili fabana khilafuhu, yang makan dikira masih malam ternyata sudah terbit fajar. Ini keseluruhannya konsekuensinya cuma satu, yaitu apa? Al-qadha. Ya, al-qadha di sini kalau min ghairi udrin berarti alal faur, kalau bi udrin berarti alat tarahi. Wa thalithuha ma yalzamu fihi al-fidyah wahdaha. Nah, yang diwajibkan membayar fidyah saja tanpa diwajibkan mengqadha. Aksu ma dzukira, ini kebalikan dari bagian yang kedua. Kalau di bagian yang kedua qadha saja tanpa fidyah, kalau ini fidyah saja tanpa qadha. Wa huwa syekhun kabir, itu orang yang sudah jompo. Lam yastati as-shauma, tidak bisa berpuasa. Wa misluhul maridu, ya, alladzi la yurja alam yurja bur'uhu, orang yang demikian juga orang yang sakit yang harapan sembuhnya sedikit. Wala hiqathu bihi masyaqqatun syadidah bihaitsu yakhsha mahdhurata yamumin, yang mana kalau dia berpuasa dia akan mendapatkan masyaqqah yang sangat, yang mana konsekuensinya adalah ya mahdhurat tayammum lah. Standarnya pokoknya masyaqqah itu seringnya mahdhuratu tayammum, wa wal khaufu ala nafsi au ala udwin au ala manfaati udwin au ala ziyadati maradin au ta'akhuri bur'in au syai'in fahishin fi udwin dhahirin. Itu mahdhuratu tayammum, itu yang biasanya nanti jadi patokan dalam masyaqqat banyak perkara. Wa rabi'uha, yang keempat, mala fidyata fihi wala qadha'a aidan. Tidak ada fidyah, tidak ada qadha. Tidak ada konsekuensi apapun. Wa huwal majnunu alladzi lam yata'adda bi jununihi, yaitu orang batalnya puasa karena gila, dan gilanya bukan karena ulah dia sendiri. Berbeda halnya kalau gilanya karena ulah dia sendiri. Semisal dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang lalu gila, otomatis puasanya tidak sah. Kalau waras nanti diwajibkan mengqadha puasa selama dia gila. Ya, di adami taklifihi, karena ya kalau gila yang ghairu muta'addi bi jununihi, itu dia tidak mukallaf. Mamisluhu shabi idza balagha, anak kecil kalau dia sudah balik, wal kafir asli idza aslama, dan kafir asli kalau masuk Islam. Misalnya shabi, anak kecil balik di pertengahan hari bulan Ramadan, maka hari itu tidak wajib baginya untuk mengqadha, tidak juga wajib bayar fidyah. Atau orang Islam, orang kafir masuk Islamnya jam 12 siang,
Nah, hari itu apakah wajib diqadha bagi dia? Itu tidak wajib diqadha bagi dia. Itu ya. Faslun fi bayani ma la yuftiru mimma yasilu ilal jufi. Mimma la yufattiru mimma yasilu ilal jufi. Yang tidak membatalkan meskipun sampai ke rongga. Alladzi la yufattiru bihi. La yufattiru bihi as-sauma mimma yasilu ilal jufi sab'atu afrad. Yang tidak membatalkan puasa dengan hal tersebut dari apa-apa yang sampai kepada rongga ada 7. Jadi meskipun sampai ke dalam rongga tubuh manusia, tapi tidak membatalkan puasa. Itu ada 7 hal. Yang pertama, maya silu ilal jaufi minal a'yani min manfadin maftuh binisyan. Yang sampai ke dalam rongga berupa benda dari jalur yang terbuka binisyan, tapi karena lupa. Ini kalau bighairi nisyan, ini kan aslinya membatalkan puasa. Ya, manfadun maftuh itu hidung, mulut, terus apa ini? Telinga, ihlil, termasuk juga apa? Dubur. Ya, dubur itu manfadul maftuh. Kalau ada benda asing yang masuk ke tubuh melewati jalur tadi itu, pada prinsipnya puasanya apa? Batal. Tapi kalau binisyan karena lupa, kalau dia sedang berpuasa, ka'an akala au syariba wa huwa nasin li shaumi, seperti kalau dia makan atau minum sedangkan dia lupa kalau dia itu sedang berpuasa. Wa in kana katsira, ini meskipun makan minumnya apa? Banyak. Li khabari syaikhain, karena ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man nasya wa huwa shaim fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Ya sudah, puasanya dia tetap sah. Nah, sesungguhnya Allah telah ngasih makan dia sama ngasih minum, ya rezeki lah ya. Wa tsani ma wasala ilal jawfi ma'al jahli wa huwal murad biqaulihi aw jahlin ay bitahrim wa kana mimman yu'daru bi jahlihi. Nah, kalau yang pertama itu makan, minum, dan dadak bengek tadi itu karena lupa. Kalau yang kedua itu melakukan pembatal puasa karena tidak tahu. Tidak tahu kalau itu haram. Nah, ya sekali lagi, orang yang tidak tahu lalu dimaklumi itu tidak kurang tidak lebih hanya ada 2 saja. Yaitu apa? Bi an kana qaribal ahdihi bil Islam ona sya'a ba'idan minal ulama. Dia baru masuk Islam atau apa itu tinggal jauh dari komunitas ulama, ya, dari akses ilmu. Ya, artinya kalau orang di tengah-tengah kaum muslimin lalu mengatakan, makan loh, kamu puasa kok makan loh, saya tidak tahu kalau makan itu tidak boleh. Ini bukan jahlun yang mu'tabar, bukan jahlun yang ma'dzur. Berbeda kalau orang tadi baru masuk Islam atau memang orang pedalaman tinggal jauh dari akses ilmu. Ya. Bi khilafi man alimat tahrim walakin jahila kaunahu mufattiran li shaumi. Dan ini al jahlu bil hukmi itu udrun. Tapi kalau al jahlu bima yatarattabu alal hukmi itu laisa bi udrin. Paham ya? Al jahlu bil akibah dia bukan udzur. Tahu kalau makan itu tidak boleh, tapi tidak tahu kalau makan itu membatalkan puasa. Kalau makan berarti puasanya batal. Ya, fa innahu bi khilafi man alima tahrim walakin jahila kaunahu mufattiran li shaumi. Berbeda halnya kalau orang tahu itu tidak boleh, tapi dia tidak tahu kalau itu membatalkan puasa, fa innahu yuftiru li anna haqqahul imtina. Maka dia statusnya puasanya batal karena seharusnya dia tidak melakukan hal itu. Au jahilat tahrim lakinnahu muqassirun, atau dia tidak tahu kalau itu tidak boleh, tapi ya karena dia keteledoran dia sendiri. Ketidaktahuan itu karena keteledoran dia sendiri. Ya, li taksirihi bitar kita alumi, karena ya rasinau tadi enggak belajar. Au ikrahin, atau karena ikrah, karena terpaksa melakukan hal yang membatalkan puasa karena dipaksa. yakni an-nathalis mimma la yubtilu shauma biwusulil aini ilal jawfi mal ikrahi li udrihi, yaitu kalau sampainya sesuatu benda asing ke kerongkongan dia atau ke rongga dia tapi karena dipaksa, misalnya dimasukkan air ke dalam mulutnya atau makanan dan lain sebagainya.
Nah, yang keempat, bijarayani riqin bima baina asnanihi min baqayat ta'ami aw syarabi lailan, yaitu ya sisa-sisa makanan dan minuman yang dia makan, dia minum pada malam hari, nah, lalu berada di sela-sela mulutnya atau sela-sela giginya, nah, otomatis kan terkadang tertelan bersamaan dengan ludah. Yang seperti ini, wal halu annahu qad ajaza naharan wa in amkana lailan an majhi. Dia tidak mampu di siang harinya misalnya di malam hari dia makan, dia minum, lalu di siang harinya dia makanan dan minuman tadi itu tercampur sama ludah, akhirnya tertelan. Tidak bisa dia pisahkan. Tidak bisa dia memilah-milah, oh ini mana yang ludah, mana yang makanannya, lalu tertelan bersama ludahnya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Ini dibuat rumit ibarahnya ini. Dibuat rumit. Maksudnya apa? Waqad ajaza naharon wa in amkanahu lailan. Jadi gini, kalau kamu tidak bisa membedakan di siang hari tapi bisa membedakan di malam hari, ini tetap kalau ketelan puasanya tidak apa? Batal. Nah, an majhi untuk meludahkannya. Majrikil jari ma'ama bainal asnani min baqaya ta'am aw syarab. Ya, ini. Wa mislul aji an majhi ajhu an tamyizi li udrihi inda ajzihi an majin wa tamyizin bi khilafi mal qudrah fa innahu yufattiru li taksirihi hina idzin. Jadi gini, imma makanan, sisa-sisa makanan yang ada di mulut itu tidak bisa kita ludahkan, atau tidak bisa kita bedakan ini mana yang ludah, mana yang sisa makanannya, akhirnya tertelan. Itu kedua-duanya tidak membatalkan apa? Puasa. Nah, kedua-duanya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li'udrihi inda ajzihi, karena dia ma'dzur. Karena dia ma'dzur ketika dia tidak mampu untuk meludahkannya atau tidak mampu untuk memilah-milahnya. Bi khilafi ma'al qudrah, berbeda kalau dia bisa. Fa innahu yufattiru, maka itu membatalkan li taksirihi, karena dia dianggap ladar hina idzin saat itu. Wa yufattiru aidan bin nakhamah. Nakhamah apa nukhamah ya? Nukhamah. Nukhamah itu apa itu? Riya ya. Dahak ya. Dahak. Nah, nukhamah ma'al qudrah. Nah, artinya kalau tidak diludahkan dahak ma'al qudrah. Ini surahnya kapan? Bi an nazalat minar ra'si awil jauf. Ya, jadi dahak yang biasanya kan kesedot dari sini loh. Kesedot ya dari bukan mata, apa itu ujung daripada hidung itu. Kalau orang pilek itu kan biasanya keluar apanya dahaknya kan banyak. Lah kalau orang Jawa bilangnya apa? Riya. Ya, yang seperti itu. Lah itu kalau dia dilihat ini. Kalau wasalat ila haddidz dzahir, haddudz dzahir itu adalah makhrajul ha. Kalau dia sudah sampai pada sampai pada haddudz dzahir minal fami wa huwa makhrajul ha, al muhmalah berarti tanpa titik. Al muhmalah berarti tanpa titik. Ha ya. Berbeda kalau al mu'jamah berarti nanti dia kha atau jim. Ya. Ha fa ajraha wa huwa fa ajraha huwa. Lalu dia apa? Telan, ya. Wa in ajiza ba'dzalika an majiha, meskipun setelah itu ya karena sudah ketelan kan tidak mampu untuk diludahkan. Au jarat bi nafsiha wa qadara ala majiha, atau sebenarnya dia riya itu kan kadang orang ada yang dia datangkan sendiri. Prakteknya ya Anda mempraktekkan sendiri lah gimana itu kalau mau nyedot dahak itu seperti apa, atau tidak sengaja tapi sebenarnya mampu untuk diludahkan tapi tidak diludahkan, sedangkan itu sudah sampai kepada haddudz dzahir, yaitu makhrajul apa? Ha. Maka yang seperti ini harus diludahkan. Kalau tidak maka nanti puasanya apa? Batal. Ya, kenapa? Litaksirihi fi surataini. Baik kamu datangkan sendiri dahak tersebut,
lalu kamu tidak mampu untuk meludahkannya atau datang sendiri, sebenarnya kamu mampu untuk meludahkannya tapi tidak kamu ludahkan, maka kedua-duanya ini hukumnya membatalkan puasa. Ya. Wal khamisu ma wasala ilal jawfi wa kana alladhi wasala ilal jawfi gubarut tariq, yaitu debu jalanan yang masuk ke mulut, ya. Sawan kana tahiran aw najisan, baik debu itu suci atau najis. Walau min mughalladhin, meskipun itu dari najis yang mughalladhah, ya, debu anjing, debu babi, ya. Fa innahu la yufattiru shauma, ini ndak membatalkan apa puasa biwusuli ilal jawf, ketika dia sampai ke dalam jawf. Wa in amkanahu istinabuhu bi itbaqil fami wa ghairi, meskipun aslinya dia bisa menghindarinya dengan dia menutup apa? Mulutnya. Dia menutup mulutnya. Tapi kan ini masyaqqah. Ya, jalan nutup mulut terus itu loh. Itu kan masyaqqah itu. Wasadis yang keenam wa salaihi ilal jawfi wa kana gharbalata nahwid daqiq, ya, ayakan tepung. Ya, mungkin yang konteks zaman dulu mungkin di apa itu, pas lagi ada orang ngayak, ya, pas angop misalnya lo masuk ke dalam mulutnya, ini fa innahu la yufattiru bi wusulihi matanathara min daqiq ila jawfihi. Nah, ini maka tidak batal kalau sampai ada yang tercecer dari ayakan tepung tersebut lalu sampai ke dalam jawfnya. Kama fi gubari tariq lil mutaqaddim, sebagaimana kasusnya yang debu tadi itu. Au kana dzubaban ta'iran. Nah, ini atau karena dia lalat yang terbang. Kalau lalat itu mungkin inilah, terkadang bukan lalat tapi nyamuk. Nyamuk yang banyak itu, ya. Berapa kali kan daerah yang banyak nyamuk lalu ya mulutnya terbuka pas masuk itu, ya. Yani an-nasabi amimala yufattiru shoma bi usulil aini ilal jawfi idza kana dzubaban ta'iran aw nahwahu aw nahwa dzubabi min kulli hayawan yashqul ihtirasu anhu kaba'ud. Inilah orang Indonesia kan yang nulis ini, ya. Jadi bisa nyontohkan lain selain apa? Lalat apa? Nyamuk, ya. Fa in adarra nahu dzubabati jawfahu akhrajahu wa aftara wa wajib alaihi al-qada'. Lah, tapi kalau membahayakan, wah ini lalatnya entah membawa apa, mau enggak mau dia harus keluarkan, maka ya dia keluarkan, ya dia batalkan puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha. Karena apa? Misalnya dan di sini keluarkannya dengan memasukkan apa? Jari. Memasukkan jari itu membatalkan puasa, tapi wajib harus dia lakukan daripada dia mati misalnya. Ah, tapi nanti wajib untuk diqadha, ya. Tatimah. Wa mimma la yufattiru bihi as-shauma usulu al-athari. Athar ini lawan daripada ain. Ka wusulir rihi bisyammi ila dimagihi. Orang pakai parfum kok baunya sampai di sini, di hidung, ujung hidung, ya. Wa ta'am bidzauqi ilal halqihi. Nah, misalnya odol sikatan lalu sudah kumur-kumur kok manisnya sampai di tenggorokan. Lah, manis, wangi itu namanya athar, yang seperti tidak membatalkan puasa, ya. Nah, termasuk juga wabal urriqit tahiril khalisi min ma'dinihi wa huwal fam, ya, menelan, ya, apa, liur, ludah, ya, yang masih berada di mulut. Diberi catatan di sini apa ini yang tahir dan khalis. Tahir dan khalis, makanya kemarin kalau orang mulutnya berdarah lalu dia ludahkan, meskipun ludahnya nanti terakhir itu putih, kalau ditelan maka tetap orang batal puasanya. Kenapa? Reknya di situ tidak lagi rek yang tahir, dia yang mutanajis dengan darah tersebut, ya. Walau ba'da jam'i ini apa? Walau ba'da jam'i, ya, kamu kumpulkan liur itu di dalam mulut lalu ditelan gitu loh, ini tidak apa-apa. Wa in akhrajahu ala lisanihi, meskipun keluar lewat lisannya, dia melet-melet gini, keluarkan lidahnya,
Ini kan sudah keluar sebenarnya. Lalu dimasukkan mulut lagi, lalu ditelan. Nah, ini tidak apa-apa. Karena susah dihindari. Wali annahu lam yakhruj min ma'dinih, karena dia juga belum keluar dari tempat keluarnya. Nah, berbeda halnya kalau sudah sampai di bibir, lalu dimasukkan lagi dan ditelan, maka nanti puasanya batal. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam min kulli dzi ilmin bisawab. Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui dari setiap yang tahu akan kebenaran, ay bima yuwafiqul haqqa fil waqi'i minal qawli wal fi'li. Ya, itu Allah paling tahu tentang mana yang sebenarnya sesuai dengan kebenaran di realitanya, baik itu perkataan atau perbuatan. Nas'alullahal karimah ay al-mu'tiya min ghairi su'alin. Al-karim itu alladzi yu'tin nawal qabla su'al, yang ngasih sebelum diminta. Bijahi nabi hil wasim, dengan jahnya Nabi Muhammad al-Wasim al-Hasanu ay bijahna ay al-Hasani khulquhu, al-Hasani khalquhu, yang mana fisiknya elok. Al-Wasim itu kan artinya ganteng. Wa kana sallallahu kama wasafathu ummul mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha haitsu qalat kana khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran. Oh, berarti ini al-Hasani khuluquhu. Ya. Hasani khuluq, yang akhlaknya baik, ya. Wa madahu Sayyiduna Hasan ibnu Thabit, dan dipuji oleh Hasan ibnu Thabit dengan syairnya ini, ya. Ini sering dengar YouTube ini, hafal ini. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'anna qad khuliqta kama tasha'u. Jadi yang lebih rupawan darimu tidak pernah terlihat oleh mata ini. Yang lebih sempurna darimu belum pernah ada yang terlahirkan oleh perempuan manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kamu diciptakan dalam kondisi bersih dari setiap cacat. Ka'anna qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan ya kamu itu diciptakan sesuai dengan pesananmu sendiri. Ini kan Allah alam ini ya. Ya ini. Terus dilanjutkan apa nanti? Komarun, ya kan? Komarun. Biasanya kan. Wa ayyukhrijani minad dunya ay ayumitani, mengeluarkanku dari dunia itu artinya mewafatkanku musliman dalam kondisi muslim, yaitu beriman. Wa walidayya, dan kedua orang tuaku, wa ahibbai, juga teman-temanku, waman ilayyan tama, dan setiap yang bernasabkan kepadaku, anak keturunanku lah, supaya dimatikan dalam kondisi beriman. Wa yaghfirli walahum mukhimati, supaya Allah mengampuni bagiku dan bagi mereka, mukhimat bidhammil mim wasukunil qaf wa kasril ha, berarti bisigatismil fa'il, ya, yaitu kabairud dzunub, ya, kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Wallamama bi fathataini sogo iradzunubi, dosa-dosa kecil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi sumya bihi li'annahu wulida wa fi rasihi syaibah. Itu Abdul Muthalib, namanya Syaibatul Hamd. Kenapa? Karena dilahirkan sudah beruban. Ya. Wa inna maqila lahu Abdul Muthalib li'anna abahu Hashiman qala li akhihi al-Muttalibi hina hadaratul wafat adrik abdaka biyathrib, ya, adrik abdaka biyathrib, ya. Waqila ghairu dzalika wa yaqulu lahul fayyad aidan li judihi. Al fayyad ini kan dari kata faidon, itu kan yang loyal, kan loyal, li judihi, ya. Ibni Hashim ismuhu Umar wa luqiba bi Hashimin li annahu kana yahshimul lahma, ya. Yahshimul lahma, memotong-motong apa? Daging. Wa yajaluhu saridan, dan dijadikan sarid. Ya, sarid itu apa? Bubur. Yang bubur itu bubur kayak seperti ini. Sarid itu ya gandum, minyak samin, daging dimasak sampai jadi satu semuanya, melebur. Itu namanya sarid. Itu makanan yang paling enak kata Rasulullah, paling istimewa. Liqaumihi, ya, karena dulu dia buat makanan istimewa ini zamanal jadab.
Ya di waktu-waktu paceklik ya, dia mungkin karena saking dermawannya tadi ya. Ibni Abdi Manaf wasmuhul Mughirah bidhammi mil wa kasrigin wa luqiba bi Abdi Manaf li uluwi sya'nihi fi qaumihi wa huwal jaddu tsalis li nabiyina wa tasi' li imamina Syafi'i. Imam Syafi'i kan ini mutalabi juga ya, radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah ila kafatil khalqi min insin wa jinnin wa ghairihima minal malaikah wal hayawanat wal jamadat, lakin irsalahu ila ghairi thaqalaini irsalu tasyrifin wa ilaihima irsalu taklifin. Wa ala kulli hal Rasulullah diutus kepada jin dan manusia ini bil ijma'. Tapi selain untuk keduanya ini alal asah. Jadi kalau pengutusan Nabi kepada jin dan manusia ini mujma' alaihi. Tapi apakah Nabi diutus kepada malaikat, jamadat dan sebagainya? Itu iya, menurut pendapat yang ashah. Lalu kalau kepada malaikat itu irsalnya dalam bentuk apa? Kalau irsal kepada jin dan manusia kan jelas untuk memberikan beban taklif. Tapi kalau kepada malaikat itu namanya irsalu tasyrif. Ya. Rasulillah ila kafatil khalqi. Rasulil malahim. Ya, jam'u malhamah bi fathil mimi wal ha'i wal mimi wasukunil lami al-qital. Ya, nabi yang suka perang, ya. Al-Fatihi lima ughliqa. Ya, pembuka setiap yang tertutup. Al-Khatimi lima sabaqa minal anbiya'i wal mursalin, penutup nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Wa alihi wa sahbihi ajmain, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan, dan kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti ajaran mereka dengan baik sampai di hari kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Khutima bidzalika, ditutup dengan seperti itu, iktidaan bi ahlil jannati haitsu kana akhiru da'wahum. Nah, ditutup dengan hamdalah itu karena ya itu nyontoh penduduk surga nanti kan. Kalau penduduk surga kan dalam Al-Qur'an wa akhiru da'wahum fiha anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadza akhiru ma aradtu tahrirahu wa taqrirahu fi hadhil wuraiqat. Ini yang sampai di sini apa yang saya inginkan dalam penjelasan dan pengukuhan, pensyarahan lah dalam beberapa lembar kertas ini. Waqattama bi aunillahi al-munzilil barakati rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warzuqna husnal khatimati bijahi sayyidina Muhammadin nabi rahmati amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim ka kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai. Setelah beberapa waktu kita memulai, ya, syarah ini memang bisa dikatakan syarah yang unik. Beberapa permasalahan tidak kita dapati di syarah-syarah yang lainnya. Ya, beberapa faedah memang diambil dari Mutawalat dan dari Hawashi yang kita tidak dapati di syarah, bahkan syarah yang bisa dikatakan syarah yang cukup rumit seperti Kasyifatus saja mungkin tidak ada. Ya, ala kulli alhamdulillah ala tamam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita dengan ilmu yang sudah kita pelajari dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada Shahibus Safinah, juga kepada syarih kitab Sulamur Roja ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk usul fikih insyaallah nanti habis PSB ya. Ya mungkin hari Sabtu lah ya. Hari Sabtu.